Pak, izin dulu Pak. Pak soal Pak soal pencopotan Ubaidillah Badrun selaku Ketua Departemen Sosiologi UNJ itu tanggapannya gimana Pak? Pak, Pak, soal Pak, soal rekaman keaslian itu gimana Pak? Katanya kata Tempo itu asli Pak, tanggapannya gimana Pak? Pak soal Ubaidillah Badrun Pak. Soal status Ubaidillah Badrun yang dipecat Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kontroversi pemecatan dosen sekaligus aktivis Ubaidillah Badrun sebagai ketua prodi di UNJ masih terus berlanjut. Yang mengejutkan, bersamaan dengan pemecatan Ubaidillah Badrun, ternyata Rektor UNJ Profesor Komarudin mengangkat istrinya itu menjadi salah satu ketua prodi yang baru. Dan pengangkatannya itu juga dinilai kontroversial. Pencopotan Ubaidillah Badrun, seorang aktivis 98 sebagai ketua, nama jabatannya bukan ketua tepatnya, koordinator prodi sosiologi ini memang sempat mengundang kontroversi karena satu, masa jabatannya sendiri baru akan berakhir pada tahun 2027. Yang kedua, ini pencopotannya tentu dicurigai karena aktivitas Ubaidillah Badrun ini sebagai seorang aktivis, karena sebagai aktivis senior, karena dia ini aktivis 98, Ubaid ini sekarang juga menjadi mentor para aktivis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ya, jadi dia ini adalah musuh, salah satu musuh utama gitu ya, rezim Jokowi. Kepada wartawan, Ubaidillah mengaku tidak tahu menahu mengapa dia dicopot sebelum masa jabatannya berakhir. Ya, kata dia itu menjadi kewenangan dari rektor. Selain masa jabatannya belum berakhir, ini kan memang terkesan pencopotan Ubaidillah Badrun ini dipaksakan. Hal ini terlihat dari posisi penggantinya, yakni Suyuti MPD yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas koordinator program studi S1 Pendidikan Sosiologi. Sementara 12 orang lainnya, koordinator program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum, itu posisinya definitif sebagai koordinator program pendidikan atau prodi. Bersama dengan pencopotan Ubaidillah Badrun, Rektor UNJ itu juga mengangkat istrinya Dr. Linda Zakia sebagai ketua prodi S2 Pendidikan Dasar. Baru saja dia memperoleh gelar doktornya, dan pengangkatan Linda ini sebagai koordinator prodi mengandung aroma KKN. Karena menurut seorang guru besar UNJ, ini pengangkatannya ini terlalu cepat, jadi ini terlalu dipaksakan. Dia mencurigai apakah ini berkaitan dengan masa jabatannya Komarudin yang akan segera berakhir, karena dia juga tahun 2027 akan berakhir. Sementara kalau dia mengangkat sekarang, istrinya itu masih bisa menjabat sampai tahun 2028. Nah, kalau kembali ke soal Ubaid tadi, seperti saya sampaikan, banyak yang menduga pencopotan Ubaidillah Badrun ini karena sikap kritisnya terhadap Jokowi dan keluarganya selama dia memerintah. Ubaid ini adalah figur yang melaporkan Gibran dan Kaisang, dua anak Jokowi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Keduanya itu diduga mendapat aliran dana yang sangat besar dari kelompok bisnis Sinarmas melalui perusahaan patungan yang mereka buat. Gibran dan Kaisang ini membuat perusahaan patungan bersama dengan anak petinggi grup Sinarmas. Kebetulan petinggi Sinarmas ini pernah menjadi duta besar di Korea Selatan maksud saya, dan kemudian setelah tidak lagi menjadi duta besar itu dia, yakni Gandhi Sulistianto ini diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi dari sini saja kemudian mulai terbaca jelas kan bagaimana koneksi di antara mereka itu. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan soal IKN, karena petinggi Narmas ini Doni Rahayu kan sempat juga diangkat menjadi wakil ketua Badan Otorita IKN yang kemudian dia mengundurkan diri. Nah, selain itu juga Sinarmas ini termasuk 10 kelompok usaha besar yang di bawah konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh pengusaha Aguan. Itu dia ikut melakukan penanaman investasi atau itu ikut menanamkan investasinya di IKN dan telah melakukan groundbreaking, dan sebagai imbalannya kan
Selain Aguan yang mendapat status PSN di Pantai Indah Kapuk 2, Sinarmas itu mendapatkan status proyek strategis nasional di Bumi Serpong Damai. Aksi Ubed ini memang tergolong nekat ya, karena dia melaporkan anak Jokowi ini pada bulan Januari tahun 2022. Saat Jokowi masih berkuasa, dan ini kan sudah bukan rahasia lagi lah, KPK dan aparat penegak hukum lainnya itu semua dalam kendali penuh Jokowi. Dan benar saja laporan tersebut nggak diproses oleh KPK. Kalau versi KPK ini seperti dikatakan oleh Ubaidillah Badrun, itu laporannya itu diarsipkan. Itu sebenarnya dengan bahasa lain itu dimasukkan ke dalam kotak yang tidak akan ditindaklanjuti. Sampai kemudian setahun berlalu kasusnya juga tidak ada kabar beritanya. Dan ini membuat dua orang tokoh nasional, pada waktu itu Amin Rais dan Rizal Ramli almarhum itu juga mendatangi KPK dan menanyakan kasus tersebut. Ubed juga sempat mendatangi KPK namun juga tidak ada respon, dan Ubaidillah Badrun itu kembali mendatangi KPK kan setelah Jokowi lengser pada Oktober lalu. Namun sampai sekarang juga belum ada tanda-tandanya KPK memproses kasus tersebut. Kendati Jokowi sudah lengser, namun tangan-tangan Jokowi masih berada di kekuasaan, apalagi anaknya Gibran sekarang ini kan malah menjadi wakil presiden. Terus apa kaitannya dengan rektor Profesor Komarudin ini? Ya, itu juga sudah jadi rahasia umum bahwa para rektor yang berkuasa atau yang terpilih di eranya Jokowi itu semua itu mereka itu punya kedekatan dengan kekuasaan. Kalau mereka nggak punya kedekatan dengan kekuasaan, mereka nggak akan terpilih menjadi rektor. Melalui Mendikbudristek, pada waktu itu disebut gitu ya nama jabatannya, presiden itu sangat menentukan siapa yang akan menjadi rektor di perguruan tinggi negeri. Sekalipun dilaksanakan pemungutan suara di kalangan senat universitas, namun suara Mendikbudristek itu sangat dominan. Ini sampai 35%, dan itu menentukan siapa yang akan terpilih dengan 35%. Itu mengubah konstelasi lah gitu ya. Kalau toh ada calon kandidat yang didukung oleh senat universitas dengan suaranya lebih banyak, tapi dengan masuknya suara Mendikbud ini ya dipastikan dia akan terpilih. Kalau toh ada calon rektor yang tidak didukung oleh pemerintah, yang kemudian ternyata bisa mengalahkan, termasuk mengalahkan suara dukungan dari Mendikbudristek, maka ya itu tinggal dibatalkan saja. Hal itu pernah terjadi di kampus UNS Solo. Profesor Syajidan yang terpilih itu dibatalkan dengan alasan cacat hukum. Tapi dia memang bukan figur yang didukung oleh Mendikbud, maksud saya. Majelis Wali Amanahnya juga yang menolak pemilihan ulang itu dipecat. Waktu itu kisruh rame banget, dan pemilihan ulang kemudian dilakukan setelah rektor yang didukung pemerintah yang terpilih itu barulah kemudian dianggap sah dan dilantik oleh Mendikbudristek. Dengan situasi semacam itu dapat dipastikan siapapun rektor yang terpilih dan bisa menjabat adalah mereka yang menjadi pendukung rezim, apalagi kalau sampai 2 periode. Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin ini salah satunya, dia menjabat rektor itu sudah yang kedua kalinya. Dia pertama kali terpilih untuk periode 2019 sampai 2023 dan terpilih kembali 2023-2027. Jadi kalau dia nggak ngangkat sekarang istrinya atau orang-orang dekatnya, bisa nanti nggak ada kesempatan lagi gitu ya. Karena situasinya kan rezim sekarang juga berubah ya. Hal-hal dan kemudian juga hal-hal semacam ini sangat dikritisi, dan biasanya Pak Prabowo sangat sensitif dengan isu-isu yang banyak dibicarakan oleh publik itu. Karena sebagai rektor, Komarudin itu juga figur yang kontroversi. Namanya sempat menjadi pemberitaan karena terseret dalam kasus operasi tangkap tangan oleh KPK. Ini saya baca di CNN. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud pada hari Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2020. Dalam OTT tersebut, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin turut diperiksa. Operasi senyap itu berkaitan dengan dugaan penyerahan sejumlah uang dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud. Uangnya sebesar 27,5 juta dan $1.200 diamankan sebagai barang bukti. Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto mengatakan penangkapan itu bermula dari informasi yang disampaikan pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK terkait rencana penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Komarudin kepada pejabat di Kemendikbud. Karyoto itu menjelaskannya pada 13 Mei 2020, Komarudin diduga meminta kepada dekan fakultas dan lembaga di institusinya untuk mengumpulkan uang tunjangan hari raya atau THR masing-masing 5 juta melalui Dwi Ahmad Nur. Kemudian THR tersebut, kata Karyoto, rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Uang sebesar 55 juta dari 8 fakultas serta 2 lembaga penelitian dan pasca sarjana UNJ terkumpul pada 19 Mei dan sehari kemudian
Dwi membawa uang 37 juta rupiah ke kantor Kemendikbud. Dan selanjutnya uang diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar 5 juta, analis kepegawaian Biro SDM Kemendikbud 2,5 juta, serta Parjono dan Tuti selaku staf SDM Kemendikbud masing-masing 1 juta. Dan pada saat itu kemudian Dwi Ahmad Nur diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud. Namun, kata Karyato, setelah dilakukan permintaan keterangan, KPK belum menemukan unsur pelaku penyelenggara negara. Atas dasar itu, KPK menyerahkan kasus ini kepada kepolisian. Nah, ini ya, walaupun sudah ada bukti-buktinya, tapi dianggap tidak ada unsur unsur penyelenggara negara. Ini agak aneh juga ini ya, kemudian diserahkan ke kepolisian. Nah, sehingga selanjutnya kata Karyoto, mengingat kewenangan dan tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit koordinasi dan supervisi penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Namun sampai sekarang kasusnya tidak pernah berlanjut dan Komarudin aman-aman saja gitu ya. Nah, apakah ini ada kaitannya? Kemudian ada backupnya, ada kedekatannya dengan kekuasaan sehingga membuat dia aman-aman saja dan kemudian sebagai dampaknya Ubaidillah Badrun itu dicopot dari jabatannya. Tentu ini menarik ya, karena kalau KPK memang tidak bisa menemukan unsur penyelenggara negara kan bukan berarti tidak ada korupsinya, karena itu diserahkan kepada polisi. Tapi mengapa kasus itu tidak berlanjut? Nah, ini penting juga dijelaskan oleh kepolisian. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.